Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang ijazah seseorang itu. Jadi memang sekarang ini lagi viral itu tentang ijazah Presiden Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo, tentang keabsahan atau keaslian ijazah Jokowi tersebut. Jadi masalah ijazah Jokowi ini sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2019 ketika Umar Khalid Arahab memposting di akun Facebooknya tentang ijazah Jokowi. Tetapi ini masih tahap narasi di akun Facebook belum sampai ke pengadilan. Pada 2022 itu si Bambang Trimulyono melalui bukunya Undercover Jokowi telah mengadukan juga masalah ijazah Jokowi ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tahun 2024 Eki Sujana pula lagi yang mengadukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta tentang keabsahan atau keaslian dari ijazah Jokowi. Pada 2025 ini ada Muhammad Taufik mengadukan juga lagi ke Pengadilan Negeri Solo tentang keabsahan ijazah Jokowi di SMA gitu. Jadi ijazah Jokowi ini dari SD, SMP, SMA sampai kuliah atau universitas itu dipertanyakan atau diragukan. Jadi di sini kita tidak membicarakan tentang ijazah Jokowi ini secara spesifik, tapi kita di sini akan membicarakan tentang bagaimana seseorang itu dikatakan dia pernah kuliah atau pernah sekolah di suatu instansi atau di salah satu perguruan tinggi. Sebenarnya cara itu sangat sederhana aja sebenarnya. Yang pertama tentu ijazah gitu. Jadi kalau ijazah itu tentu dia tamat di situ. Seandainya orang itu pernah sekolah di situ tapi tidak punya ijazah, berarti dia hanya sekedar beberapa tahun di situ ataupun dia bisa pindah itu. Selain dari ijazah tentu ada namanya transkrip nilai. Kalau di perguruan tinggi itu ada nama transkrip nilai. Jadi transkrip nilai itu bisa juga sebagai bukti. Kalau di SD sampai SMA itu bisa namanya rapor gitu. Selain dari itu tentu ada namanya buku alumni. Buku alumni itu bisa juga sebagai bukti bahwa orang itu pernah kuliah di sana dan tamat. Kalau udah punya buku alumni itu berarti dia tamat di situ. Setelah itu ada namanya plakat. Plakat ini adalah daftar nama peserta alumni yang tertulis di seperti kayu gitu, dan nama kita kalau kita memang tamat di sana dan nama kita tertulis di sana. Jadi plakat itu bisa juga bukti bahwa kita tamatan dari universitas atau di akademi tersebut. Selain dari itu yang sifatnya fisik gitu, yang sifatnya tertulis. Selain dari itu ada namanya lagi kartu mahasiswa. Kalau bagi yang dia mahasiswa, kartu pelajar bisa juga bukti. Jadi itu adalah contoh-contoh bukti orang itu pernah sekolah di tempat tersebut yang bersifatnya berupa fisik. Selain dari itu yang kedua itu bisa namanya berupa foto. Foto ini yang jelas kalau orang kuliah itu foto wisuda gitu. Jadi kalau foto wisuda itu sebenarnya dari zaman dulu itu sudah ada gitu, karena pihak kampus atau penyelenggara itu menyediakan jasa foto. Jadi kita tinggal ngambil foto aja lagi pada waktu itu. Jadi kalau foto wisuda, selain itu foto kegiatan. Jadi selama kita kuliah, selama sekolah tentu kita ada namanya kegiatan organisasi, apakah itu olahraga, apakah itu mapala kalau bagi mahasiswa pendaki gunung, apakah itu kesenian, apakah ada kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Ini bisa bukti sebagai orang itu pernah sekolah di tempat tersebut. Selain dari sifatnya benda-benda tersebut, ada sifatnya yang benda yang hidup itu yang bisa bergerak, itu teman alumni. Jadi kalau teman alumni itu bisa menjadi bukti juga. Sebenarnya sekarang ada lagi namanya grup WA, ini kan banyak sekarang di teman alumni. Jadi bisa membuktikan bahwa kita pernah sekolah di situ. Jadi tidak sulit sebenarnya. Setelah itu tentu kalau orang tuh yang kuliah, tentu dia punya KKN. Untuk orang yang sekolah di perguruan tinggi negeri, KKN ini wajib gitu. Jadi kalau dia tamat di situ tentu ada namanya KKN. Di mana dia KKN pada waktu itu, jadi itu bisa menjadi bukti juga bahwa dia pernah kuliah dan tamat di universitas atau di akademi tersebut. Yang kelima tentu guru atau dosen. Jadi kalau guru atau dosen ini, kalau untuk SD, SMP, SMA tentu punya guru. Jadi tentu dia punya gurunya. Siapa yang mengajarnya dulu. Kalau untuk universitas atau perguruan tinggi ada namanya dosen. Jadi dosen itu bisa juga sebagai bukti. Jadi untuk membuktikan seseorang itu pernah sekolah, pernah kuliah sampai tamat atau tidak sampai tamat, bisa melalui jalur-jalur yang sederhana. Jadi tidak perlulah sampai ke ahli forensik, ahli telematika. Tapi karena zaman ini sudah berkembang, jadi ahli-ahli ini perlu juga, karena kayak foto tadi itu bisa diedit gitu, kayak ijazah tadi bisa diedit juga gitu Pak ya.
masalah teman-teman pun bisa juga dirangkul orang untuk mengakui jadi teman kita. Jadi segala sesuatu itu bisa berubah gitu, bisa terjadi gitu di zaman sekarang ini. Jadi sekarang pembuktian-pembuktian itu memang harus lebih konkret, lebih mendetail lagi. Jadi kalau hanya sekedar foto, tapi foto itu nanti dicek dengan alat untuk menentukan apakah foto ini asli atau tidak, apakah tidak diedit atau belum. Nah, maka di sini dibutuhkan ahli forensik, ahli telematika. Jadi kemajuan teknologi ini sebenarnya memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan di dunia ini. Jadi kemajuan teknologi itu memudahkan dan memajukan juga peradaban kita gitu. Jadi untuk menentukan orang itu pernah sekolah, pernah kuliah, sampai tamat atau tidak, itu bisa dibuktikan dengan cara-cara yang tadi. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet sebenarnya. Tapi karena ini, kalau kita balik ke awal tadi cerita itu masalah Presiden Indonesia yang ke-7, maka jadi ini agak ribet sedikit. Kenapa? Mantan orang nomor 1. Jadi kalau presiden ini ijazahnya itu tidak asli, tentu ini akan melibatkan pihak-pihak lain seperti pihak penyelenggara pemilu. Apakah mereka dulu alpa atau bagaimana, kita tidak tahu kan. Jadi ini perlu menjadi suatu pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus hati-hati ke depan dan kita harus waspada tentang masalah dokumen-dokumen ini. Jadi kita selalu meremehkan dokumen ini. Jadi apa yang terjadi sekarang di negara kita ini ya kita nanti serahkan aja kepada pihak hukum. Karena apa? Secara hukum belum ada dikatakan ijazah itu asli atau tidak asli. Jadi yang menentukan nanti hukum gitu. Kalau kita lihat dari ahli-ahli telematika, ahli forensik mengatakan ijazah itu tidak asli. Tapi walaupun Indonesia ini menentukan nanti hukum. Karena apa? Kita selama ini belum pernah lagi menghukum presiden gitu. Apakah presiden itu bersalah atau tidak. Jadi kacamata hukum itu harus tidak bisa membedakan seseorang dia presiden atau tidak. Kalau memang bersalah ya bersalah, kalau tidak ya tidak gitu. Jadi kita tidak memihak kepada salah satu partai gitu. Kita hanya berbicara secara ilmu pengetahuan yang sangat sederhana sekali sebenarnya dan tidak perlu ini menjadi polemik yang besar. Tapi kalau ini terus dibahas-bahas, jadi kita tidak fokus kepada hal yang lain gitu. Jadi bagi Anda yang tidak sependapat atau yang kurang-kurang dari saya, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang hal-hal yang lain yang menarik yang lagi viral pada setakat itu. Bila mau taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.